Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin Bapak, Ibu, Akang, Teteh, anu kisim kuring dipika hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi ini kita dapat melaksanakan salat Id berjamaah walaupun dalam kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya yang lemah ini menyampaikan khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz yang disampaikan pada tanggal 24 Mei 2020 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Sebetulnya khutbah yang lengkap itu terdiri dari 10 lembar. Namun yang akan saya bacakan di sini ialah saripati khutbahnya saja. Jadi hanya 5 lembar. Jadi mohon Bapak Ibu untuk tetap khusyuk dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Khalifatul Masih Al-Khamis agar tidak mengurangi karunia-Nya. Sekali waktu Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an menjelaskan sehubungan dengan Id, bahwa orang-orang yang merayakan Id itu ada bermacam-macam dan sesuai dengan kelompok orang-orang yang merayakannya. Id itu memiliki jenis-jenisnya juga, sebagaimana Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an menerangkan apakah Id hakiki itu. Penjelasan ini akan membantu kita memahami hikmah sempurna dan falsafah mendalam yang terkandung di dalam Id, sebagaimana beliau radhiyallahu an mengarahkan perhatian kita untuk memperbaiki diri kita dan perayaan Id yang hakiki. Hadirin yang berbahagia, dengan mengambil faedah dari topik yang telah diterangkan oleh Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an ini, hari ini saya akan membahas tentang Id di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan dari adat istiadat dan tradisi masyarakat serta perbuatan manusia itu pada batas maksimum mengikuti pengaruh perasaan dan kebiasaan. Di beberapa negara dan daerah ada kebolehan dan toleransi sholat Id di lapangan atau masjid untuk memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan menghadapi COVID-19. Di sana mereka merayakan dan menyambut Id
apapun keadaannya, orang-orang tidak merenungkan maksud, hakikat, dan faedah dari Id. Dan apakah Id yang tengah mereka rayakan hari ini sudah menjadi Id yang diterima di sisi Allah ataukah tidak? Ketahuilah, Id adalah nama untuk kebahagiaan, dan tiadalah seseorang itu merasa bahagia melainkan apabila ia memperoleh suatu keberhasilan. Apabila ia mengalami kegagalan, ia akan menangis, karena seseorang yang berakal tidak akan merasa senang ketika mengalami kegagalan. Karena itulah kita harus memerhatikan Id dari sudut pandang ini. Seharusnya kita bertanya pada diri kita, jenis apakah Id kita? Id itu ada 3 macam. Pertama, Id yang mengupayakan dengan kesungguhan supaya sampai pada Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya, disertai ketulusan serta berbakti pada sesama demi meraih ridho Allah Ta'ala. Menjalin hubungan baik dengan Allah dan hamba-hamba Allah dengan kebersihan kalbu, menetapi solat demi Allah Ta'ala saja. Ia berpuasa demi Allah Ta'ala bukan untuk dilihat oleh yang lain, dan ia berzikir kepada Allah menyebutkan demi wajah mulianya semata, dan bukan supaya orang-orang mengatakan bahwa kedua bibirnya selalu bergerak demi zikir pada Allah, bersedekah dan berinfak pada orang-orang demi meraih ridho Allah Azza wa Jalla, dan bukan supaya kebaikan mereka itu diungkit-ungkit pada mereka. Ia menunaikan ibadah haji bukan untuk meraih sanjungan padanya dari pihak orang-orang atau demi melancong dan senang-senang saja, justru demi Allah Ta'ala ridho padanya. Ia melakukan penyampaian dakwat ilallah bukan supaya orang-orang mengatakan bahwa ia seorang da'i atau mubalik besar. Ia menyampaikan dakwah dengan baik, maksudnya bukan untuk meraih reputasi bagus dan ketenaran saja, melainkan ia melakukan itu sebagai pengamalan perintah Allah, baik itu orang-orang memujinya atau tidak menyukainya. Orang yang melakukan semua itu, ia akan sampai pada Allah Ta'ala. Dan demikian juga Allah Ta'ala tengah mendapatkan seorang hambanya yang hilang ini, dan berakhirlah perpisahan dan usailah berjauhan. Terpenuhilah perkumpulan yang menyatukan dua pihak setelah berpisah, dan sang pencinta duduk di tempat duduk pujaannya. Seseorang yang termasuk dari antara orang-orang ini, ia mendapatkan bagian di hari ini dan secara terus-menerus akan selalu meraihnya di masa yang akan datang. Mereka termasuk orang-orang yang merayakan Id ini dan meraih kurub Allah Ta'ala, sekalipun secara lahiriah wajah mereka nampak sayu dan kesehatan mereka tidak seperti yang diharapkan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, para pemuja duniawi tengah tenggelam dan terbenam dalam sarana-sarana kenyamanan dan kemakmuran lahiriah, kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka memenuhi sarana-sarana kebahagiaan yang sementara bagi dirinya, lalu mereka kembali lagi pada kesibukan-kesibukan dunia, merisaukan dunia dan mencemaskannya. Adapun orang miskin, dialah yang meraih perjumpaan dengan Allah Ta'ala dalam corak yang sebenarnya. Maaf. Selanjutnya, ia menyempurnakan sarana-sarana Id yang secara berkesinambungan, yang dengan demikian dia berikan orang itu taufik untuk menikmati Id hakiki di akhirat juga. Tapi bukan suatu keharusan Id hakiki seperti ini hanya diperoleh bagi orang-orang fakir dan miskin saja.
melainkan Id hakiki ini juga bagi orang-orang yang telah meraih ridha Allah Ta'ala dari antara muqarrabun ilallah, yang dekat dengannya. Dan yang juga telah diberikan nikmat pada mereka berupa nikmat-nikmat duniawi. Mereka memiliki pakaian-pakaian bagus juga. Mereka menikmati makanan lezat juga. Mereka yang berminyak wangi sesuai sunnah Nabi dan dengan minyak wangi yang berkualitas tinggi, dengan keindahan yang tampak dan dengan perhiasan yang tampil. Pun dalam hal internal batiniahnya mereka meraih qurub atau kedekatan Allah Ta'ala. Mereka itu di samping meraih kelimpahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, mereka juga menunaikan hukukul ibadnya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Selanjutnya, ada beberapa orang di dunia ini mengira tanda-tanda orang yang sampai pada Allah Ta'ala akan menjadi orang-orang yang berpantang dari duniawi. Sepanjang pangkal dari pandangan tersebut adalah mereka menjadi orang-orang yang ridho dengan sepenuh keridhaan terhadap keridhaan Allah Ta'ala. Mereka akan makan ketika Allah Ta'ala memberi makan pada mereka berupa makanan-makanan yang baik, dan mengenakan pakaian ketika Allah Ta'ala memakaikan pakaian yang bagus pada mereka. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki menganugerahkan qurubnya dengan cara menjalani kefakiran dan kemiskinan, maka mereka harus berhasil meraih keberhasilan dalam ujian ini. Sesungguhnya dalil atas kecintaan Allah Ta'ala bukan hanya memakan makanan yang baik saja dan tidak menanggung rasa lapar, namun kemiskinan sebagai tanda kedekatan dengan Allah Ta'ala. Semua sisi ini dapat kita perhatikan dalam peri kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contoh-contoh kefakiran itu. Memakan makanan yang biasa dan makanan yang lezat juga. Kedekatan dengan Allah Ta'ala yang diraih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali tidak akan dapat diraih oleh seorang pun. Sesungguhnya karakteristik dan teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat di hadapan kita. Ringkasnya, apabila beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan yang biasa saja atau melewati kefakiran, adalah suatu keharusan untuk menciptakan jalinan dengan Allah Ta'ala. Tidakkah di dunia terdapat ratusan ribu orang-orang yang menderita kefakiran meskipun mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala? Orang yang menikmati makanan atau menanggung rasa lapar bukan menjadi bukti bahwa orang itu tidak memiliki ikatan dengan Allah Ta'ala, melainkan perlakuan Allah terhadapnya lah yang membuktikan hubungan ini. Hal inilah yang harus kita renungkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Id jenis kedua adalah dari antara orang-orang yang hanya menikmati makanan yang lezat sekemampuan mereka, juga mengenakan pakaian-pakaian yang baik, serta mereka yang memakai minyak wangi dan berparfum. Lalu mereka yang saling bertukar hadiah-hadiah Id, dan mereka merasa senang telah meraih Id secara lahiriah. Tiada lain melainkan bahwa Id itu jauh dari mereka seperti jauhnya jarak timur dan barat. Seiring dengan itu mereka bergembira dan mereka ikut serta dalam kegembiraan Id. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an mengemukakan sebuah perumpamaan kegembiraan mereka itu seperti halnya seorang anak kecil melihat seekor ular. Ketika ia melihat kedua mata ular berkilauan, karena ketidaktahuannya ia mengira sebagai sebuah mainan. Maka karena rasa suka dan takjub ia memegangnya. Si anak mengira berhasil mendapatkan barang bagus. Namun ironis, ketika ia mabuk kesenangan dan larut dalam kegembiraannya itu,
ia tidak menyadari adanya racun ular yang tengah menjalari tubuhnya dan tengah mengantarkannya ke alam lain dalam tempo yang singkat. Ia tidak mengetahui semua kesenangannya akan berubah beberapa saat kemudian. Seluruh kegembiraannya akan musnah dan kehidupannya mengalami kerugian. Inilah perumpamaan orang yang tengah berbahagia dan terkadang karena kejahilannya menganggap kebahagiaannya lebih besar ketimbang para muqarrab ilallah yang mendapat keridhaan Allah. Tapi rasa gembira ini adalah kegembiraan yang semu dan jahil. Alih-alih ia tengah merayakan Id, ia malah menuju kesedihan dan kematian. Adapun kelompok yang ketiga, dan itu benar-benar berbeda dari kedua kelompok yang telah disebutkan. Mereka ini mengetahui bahwa mereka yang berlumur dosa, mereka memiliki kesadaran bahwa di dalam relung hati mereka, meski sudah melaksanakan puasa, namun pada waktu yang sama mereka menyembunyikan rasa malu karena tidak melaksanakan hak puasa. Mereka sholat juga, tapi mereka merasa malu terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa melaksanakan sholat sesuai dengan syarat-syarat yang diletakkan Allah Ta'ala. Ia juga memakan makanan yang lezat, namun hatinya menangis, pikirannya tersiksa di mana satu pandangan ia arahkan pada saudara-saudaranya, satu pandangan yang lain pada hatinya yang teraniaya. Setiap suapan yang lahap lagi lezat membuatnya bergetar dan hampir-hampir saja tidak menelannya. Ia masih mengenakan pakaian putih yang bagus, tapi hatinya menangis melihat itu dan berkata pada dirinya, batinku juga berharap selalu putih seumpama pakaianku ini. Ketika ia melihat saudaranya tampak padanya titik-titik kelemahan dirinya lebih banyak, terutama ketika berjumpa orang-orang yang memiliki ikatan yang khas dengan Allah Ta'ala, maka ia membayangkannya bahwa dirinya telah terbuka aib-aibnya. Setiap yang didapatkan oleh suatu pandangan terhadap istri, anak-anak, teman-teman, dan tetangga-tetangganya, ia memikirkan dirinya. Maka ia merasa malu dan menundukkan kepalanya karena menyesal. Secara lahiriah, ia berada pada majelis itu, tapi hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa malu karena kedurhakaannya. Dan ia berpikir bahwa di antara yang ada di majelis itu, dirinya sajalah yang tidak memperoleh id hakiki. Ia mencela dalam sanubarinya bahwa ia tidak termasuk pada kelompok yang pertama, namun juga bukan termasuk kelompok yang kedua. Halaman yang terakhir. Ketika hamba itu berpikir id hakiki itu terdapat dalam perjumpaan dengan Allah, dan ia belum berhasil mendapatkan itu, dan ia berkali-kali mencela amal-amalnya sendiri, ia bertobat dan datang berkali-kali pada Allah dan merasa menyesal. Dan ketika rasa penyesalannya itu merisaukan dan menggelisahkannya, Allah akan datang padanya dengan bergerak cepat. Nabi SAW bersabda, Allah lebih merasa gembira dengan tobat seorang hambanya dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang berada di padang pasir yang untanya kabur, sementara di atas untanya itu terdapat makanan dan minuman miliknya. Lalu secara tiba-tiba ia mendapati kembali untanya, maka kebahagiaannya tidak ada puncaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kesedihan dan rasa penyesalan hambanya sirna sia-sia. Hadirin yang berbahagia, seyogianya kita itu berupaya sekurang-kurangnya untuk menjadi kelompok yang ketiga, jika tidak bisa menjadi kelompok yang pertama. Mesti diingat, penyesalan sempurna, kerendahan hati sempurna, kesedihan sempurna, dan rasa pilu yang sempurna termasuk perkara yang ketika menguasai seseorang akan membuatnya menjadi kekasih Allah Ta'ala.
Hati mereka diresahkan oleh penyesalan, kerisauan, dan mereka dibinasakan oleh kesedihan, kesusahan, hingga tingkat arasy Allah Ta'ala menjadi berguncang karenanya. Dan pemilik arasy itu sendiri datang pada mereka dan membawa mereka pada makom kecintaan. Karena itu, kita harus berdoa dan selalu mengupayakan supaya Id jenis yang pertama atau jenis yang ketiga berada pada kita. Dan Id semacam ini akan memberikan kebahagiaan hakiki pada kita. Ini dia Id yang tidak akan mengambil harta benda kita. Justru Id ini yang memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kita. Bahkan kita harus berupaya supaya memberikan pemahaman hakikat Id bagi mereka yang menganggap Id jenis kedua adalah Id hakiki. Kita sampaikan pada dunia risalah yang benar yang diraih oleh hadim sejati Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Kita ajarkan makna hakiki dari hukukullah dan hukukul ibad supaya awan-awan kegelapan hilang dari dunia dan dunia disinari oleh matahari petunjuk dan sinar keruhanian supaya peribadatan hakiki pada Allah akan tegak di dunia. Manakala itu demikian adanya, maka id-id kita akan menjadi id-id yang hakiki. Berdoalah pada Allah Ta'ala untuk semua Ahmadi yang tengah tertindas dan terpenjara. Doakan pula agar para pemimpin kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk hal itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelum mengakhiri dengan doa bersama, ada beberapa pengumuman dan permohonan doa. Yang pertama, marilah kita senantiasa doakan untuk khalifah kita yang tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadahullahu Ta'ala binasril ajiz. Semoga senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna. Kemudian mari kita doakan untuk para mubalik dan da'i yang tersebar di seluruh pelosok dunia ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesuksesan. Kemudian mari kita doakan saudara-saudara kita di Nyalindung, Garut, yang dimana pada saat ini mereka mengalami diskriminatif oleh Bupati Garut. Untuk itu, mari kita doakan semoga surat edaran Bupati Garut segera dicabut dan Satpol PP lain di Masjid Nyalindung bisa segera dicabut. Dan terakhir, saya umumkan bahwa setelah doa bersama ini telah diputuskan bahwa setelah doa bersama itu tidak diperkenankan untuk bermusafahah. Jadi untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib. Dan yang terakhir, senantiasa untuk menjaga prokes COVID-19. Baik, saya Irfan dan sekeluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilafan yang selama ini pernah saya lakukan, dan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Id Mubarak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah dan puasa kita serta menganugerahkan kepada kita Id yang hakiki.
Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullah yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa lazikrullahul akbar. Berdoa dimulai. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hafiz, ya Aziz, ya Rafiq, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.